Selamat siang, video kita kali ini membahas tentang masalah piyik lagi karena ini pertanyaannya cukup umum ya yang dipermasalahkan sama penghobi merpati. Termasuk saya juga kadang-kadang ya. Bahasannya, mengapa piyik setelah diloloh justru nggak mau ngolong? Permasalahannya begitu. Nanti akan kita bahas permasalahan ini. Selamat siang, salam merpati lovers Indonesia. Selamat beraktivitas. Di siang ini kita akan bikinkan video tentang permasalahan merpati piyiknya. Sebelum diloloh saat dilatih sudah berani ngolong. Justru setelah diloloh malah nggak berani ngolong. Itu pertanyaannya. Jadi akan kita bahas permasalahan tersebut. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah mau nonton video ini. Tanpa kalian semua, channel ini nggak akan maju. Jadi terima kasih banyak. Untuk penonton baru, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Kita kembali ke pembahasan yang tadi. Yang pertama, saran saya terlebih dahulu, nggak semua piyik itu harus diloloh. Dengan mitos di luaran sana katanya agar dewasa. Itu menurut saya pribadi salah. Ingat ya, piyik yang diloloh itu berarti saat dilatih sebelum rampas. Berarti merpati itu seharusnya memiliki masalah. Dengan alasan diloloh agar permasalahannya menghilang atau permasalahannya berkurang sebelum rampas piyik yang kita alami. Tujuannya sebetulnya sama, karena mitos di luaran sana, tujuan ngeloloh merpati piyik sebelum rampas, biasanya tujuannya katanya agar dewasa, agar mendewasakan si piyik tersebut atau si calon player yang akan kita latih atau yang sedang kita latih. Biasanya seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi setelah saya alami, misalkan si merpati piyik tersebut nggak mengalami sama sekali kegagalan saat dilatih. Nggak mengalami kegagalan saat dilatih. Misalkan dia tingkat ketinggiannya stabil, terus cepat banget mencapai ketinggian, untuk mental kolongnya bagus, dari start sampai finishing tetap bagus. Nah, jadi saran saya kalau urusan seperti itu, misalkan merpati piyiknya tidak memiliki masalah saat dilatih, saat pelatihan, sampai menjadi, kalau kita bilang sampai 50%-nya hampir menjadi player, saran saya jangan pernah diloloskan sama sekali. Ingat, jadi jangan percaya mitos, oh diloloskan nanti setelah rampas biar dewasa. Itu nggak ada cerita kalau bagi saya. Terserah pendapat yang di luaran sana, ada yang mau nerima atau enggak, itu terserah kalian. Karena ini kan pendapat saya. Jadi kalau memang si piyik saat kita latih, si merpati bahan saat kita latih tidak memiliki masalah satu apapun, jangan pernah ngeloloh merpati tersebut dengan alasan untuk mendewasakan si piyik tersebut atau si calon player yang kita latih. Jangan pernah. Terkecuali memang memiliki masalah saat kita melatih player tersebut. Saya sebutkan deh beberapa, misalkan permasalahan saat kita latih si merpati bahan kita ini susah tinggi. Katanya dengan alasan susah tinggi nggak ada tenaga. Oke lah, masuk di akal. Nggak ada tenaga atau belum cukup tenaganya, dia sulit untuk mencapai ketinggian yang stabil. Itu satu permasalahan yang pertama. Yang kedua, misalkan dia takut ngolong, jadi mental finishingnya sampai bawah nggak ada, atau dia takut kolongan bendera atas, atau takut kolongan saat bendera di bawahnya, atau takut dengan kebet bawahnya, atau takut dengan matrasnya, atau takut dengan sekamnya. Itu kan banyak tuh. Nah, itu yang baru kita bilang permasalahan. Nah, boleh teman-teman
dilolohkan. Tapi dengan catatan, dilolohkannya agar apa si merpati tersebut. Misalkan mental. Jadi mental saat dilatih sebelum rampas piyik mentalnya nggak bagus nih gitu. Berarti setelah rampas piyik kita loloh, anaknya kita eksekusi. Jangan dibiarkan hidup anaknya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan kalau permasalahannya dia susah mencapai ketinggian, kalau memang si calon player yang kita latih, si piyik yang kita latih susah mencapai ketinggian, berarti kita lolos si merpati tersebut sampai anaknya bisa mandiri. Jadi jangan dieksekusi. Itu saran saya. Jadi banyak banget permasalahan-permasalahan yang salah kita menanganinya di kedepannya. Untuk siang ini saran saya seperti itu. Jadi untuk teman-teman, jangan sampai salah melakukan sistem atau penerapan ngeloloh merpati bahan atau ngeloloh piyik dengan alasan di luaran sana agar mendewasakan si calon player tersebut. Itu menurut saya justru nggak banget. Itu mitos, salah satu mitos yang saya pecahkan juga di kandang. Jadi intinya permasalahan siang ini, kalau memang si merpati bahan yang kita latih, kita lob nggak ada masalah, tolong setelah rampas jangan pernah dilolohkan. Tetapi kalau memang dia memiliki salah satu permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, silahkan diloloh. Itu nggak masalah. Semoga kedepannya setelah diloloh justru memang dia lebih mendewasakan si calon merpati player yang kita latih tersebut. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Subscribe, like, and komennya. Jangan lupa untuk penonton baru subscribe, like, and komennya. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers.